Kisah selalu ada hikmah. Balik lagi dengan Ustazah Wiwi, ini guru kita. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut ya terkait bagaimana supaya mudah-mudahan putra-putra yang Allah amanahkan ini bisa jadi seperti putra-putri beliau ya. Dan kalau dari cara Ustazah menjawab kan benar-benar kerasa bukan kayak suatu kelebihan dan keutamaan. Memang keutamaan ya, tapi memang justru Bunda atau Ustazah sempat nyebut ini justru beban yang luar biasa ya. Ya. Amanah tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa ngelihatnya pakai sudut pandang yang itu Pak ya? Iya, saya pikir Mm-mm. karena kita memahami agama Mm-mm. bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan sebuah amanah untuk menjadi beribadah, menjadi hamba Allah yang tugasnya Mm-mm. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Mm. untuk beribadah kepada Allah. Dan inti ibadah itu adalah harus bersumber dari Quran dan Sunnah. Mm. Dan itu kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Mm. Nah, pemahaman inilah yang menghantarkan kami bahwa masalah yang paling fundamental buat sebuah keluarga itu adalah bagaimana mendekatkan kita semua, orang tua dan anak-anak kepada Al-Quran. Setelah itu Allah buka pintu-pintu lainnya. Ngikutin ya. Termasuk tadi Iya. target menghafal. Dan memang bapak itu perannya juga sangat, maksudnya almarhum suami saya, bapaknya anak-anak, juga memiliki visi. Apa tuh visinya? Visinya salah satunya menjadikan anak-anak para penghafal Al-Quran. Jadi dimulai dari anak pertama, kedua yang dijadikan model. Anak pertama selesai menghafal dia mendalami ilmu sains, masuk ITB misalnya. Yang kedua selesai menghafal Quran di usia 10 tahun. Nah, ini kecenderungannya mendalami ilmu agama. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi ulama. Sekarang Amin, sedang ya mengambil Allah, S3 di Saudi. Allah. Di Madinahnya tuh. Tafsir di King Abdul Aziz Jeddah. Masya Allah. Nah ini anak pertama kedua ini kemudian menjadi model. Adapun karakternya ya setiap orang memang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan anak-anak kita juga harus sabar menghadapi orang tuanya. Iya ya. Kita lebih mengedepankan reward. Justru rewardnya ya. Karena itu nasihat Nabi kan. Penuh kasih sayang. Iya, saling jadi kalau memberi misalnya hadiah. anak hari ini dapat tambahan hafalan, waktu itu kan tahun 90-an ya. Iya. Uang 100 rupiah itu sangat berharga sekali. Perahu pinisi. Jadi kalau nambah hari ini 1 ayat atau 2 ayat kita kasih 100 rupiah. Dan itu ditabung. Itu kan masa lalu ya, generasi masa lalu. Nah inilah kemudian ditabung dan kita kasih hadiah-hadiah. Terutama yang sering dilakukan oleh almarhum bapak. Saya kira ini inspirasi yang bagus ya buat para orang tua nih. Gimana yaitu guru, kerjasama orang tua dengan guru. Jadi bapak waktu itu sering komunikasi dengan pihak sekolah dalam guru Qurannya. Kalau anak-anak berprestasi tambah hafalannya, ditargetkan selesai kelas 6 dapat 5 juz. Dan itu kuat mungkin ya benar-benar. Karena harus diuji. Harus diuji. Ya, nah bapak tuh ngasih hadiah lewat guru. Oke, dititipin. Jadi padahal dari bapak. Dari bapak. Bilangnya dari guru. Nah, itu rutin begitu terus semua sampai ke anak yang nomor terakhir. Tapi tahun terakhir itu bapak kan sudah sakit ya. Ya saya yang meneruskan. Insya Allah kita akan wujudkan Indonesia generasi yang lebih baik. Amin, yang memadukan imtak dan imtek. Ya kan? Iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otaknya Jerman, hatinya Mekah. Oh, Masya Allah. Iya ya. Kayaknya saya sering mengatakan, lihatlah anak-anak kita seperti kita melihat diri sendiri. Karena anak-anak kita kan cermin diri kita juga. Betul. Jadi jangan ada jarak begitu. Bahwa dia punya seperangkat yang namanya hati, pikiran, perasaan. Punya juga tools namanya otak ya. Yang ini dijadikan alat buat mikir ya. Nah, makanya kita harus mengetahui tentang pendekatan pendidikan anak-anak kita melalui pendekatan otak. Jadi file-file tadi ada gadget misalnya ya. Nah ini bagaimana kita isi dengan file Al-Quran, file rihlah, jalan-jalan, datang ke IBF misalnya ke toko buku ya. Kemudian main bola bareng, sehingga file yang tadi itu diisi juga dengan file-file yang lain. Kita kadang-kadang ngasih contoh sama anak juga. Ini bayi, ibunya nyusuin dia pegang gadget. Ya dari bayi dia udah ngelihat ibunya pegang gadget. Sambil ya. Iya. Terus nyusuin pakai botol juga ibunya pegang gadget. Bapaknya juga begitu sama. Di meja makan dia pubing bawa gadget.
La haula Bagaimana wala anak kita nggak belajar dari orang tua? la haula wala quwata. Kita juga harus mampu mengendalikan sebagai orang tua Betul. tentang teknologi ini. Sebenarnya dia tidak bisa kita pisahkan ya. Iya. Dia sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Namanya alat ya, gimana makainya. Nah gitu pemirsa ya, Masya Allah, ini dapat tips lagi, ilmu lagi, dan kita masih ada satu segmen lagi abis ini, akan kita gali terus ilmu sebanyak-banyaknya dari guru kita, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Jadi buat para orang tua, jangan pernah khawatir kalau diberi karunia anak oleh Allah, anak sendiri insya Allah dia membawa rezeki.